Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe our channel Ustadz Hasbullah. Bapak Ibu hadirin hadimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam tema halal haram. Dan kemarin kita membahas masih terkait dengan hiasan. Sebagaimana kita sebutkan bahwa hukum menghias daripada masjid maupun rumah dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi para ulama kita secara umum itu membolehkan. Jadi boleh menghias masjid dan rumah dengan ayat-ayat Al-Quran, atau misalnya dengan Asmaul Husna. Yang penting tidak berpotensi menjadikan Al-Quran itu nanti direndahkan atau diremehkan. Jadi batasannya itu memang seperti sebagian ulama mengatakan makruh, karena bisa misalnya mengganggu kehusyukan. Siapa tahu ada yang sholat dilihatnya apa kan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, dibacanya lagi sholat. Itu menyebabkan kurang khusyuk. Tapi kita kan ketika sholat yang disunnahkan itu adalah melihat ke tempat sujud. Jadi walaupun ada ayat-ayat, ada kaligrafi, ini jangan dilihat ketika sholat. Saran pula bacanya apa kan? Imam udahlah imamnya panjang, hanya bingung. Maka yang dilihat ayat-ayat. Ini yang membuat dia nanti menjadi bukan masalah hiasannya tapi orangnya sendiri. Maka kita dianjurkan sholat itu adalah melihat ke tempat sujud agar tidak mengganggu daripada rasa khusyuk kita. Itu yang utama. Maka intinya menghiasi rumah dan masjid dengan ayat-ayat Al-Quran, di rumah juga begitu. Jadi jangan sampai hiasan Al-Quran itu menyebabkan berpotensi untuk direndahkannya Al-Quran. Maka tetap ditempatkan pada tempat-tempat yang baik. Karena memang Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk hudan lil muttaqin, yang mana memang sebenarnya seluruh Al-Quran itu adalah baik, seluruh isinya. Karena Al-Quran itu kita berpahala dengan membacanya mulai dari surah yang terpendek yaitu Inna a'tainakal kautsar sampai kemudian surah yang terpanjang. Dan membaca Al-Quran, kata Nabi SAW, siapa yang membaca Al-Quran maka setiap satu huruf itu berpahala sama dengan 10 pahala. Dan kata Nabi SAW, wala aqulu alif lam mim harfun, dan saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, tapi alif huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim berarti 30 huruf. Maka ayat-ayat Al-Quran itu sangat baik sekali. Apalagi kata Nabi SAW, jangan kalian menjadikan rumah-rumahmu itu seperti kuburan. Maka kita hiasi tidak hanya dengan kaligrafi saja, tapi juga dengan bacaan-bacaan. Jangan sampai pula kaligrafi banyak tak berani baca. Udah bertahun-tahun di situ, tak pula tahu bacanya karena melengkok-lengkok tulisannya. Ada tamu apa bacanya Pak? Entahlah, tak tahu juga ya. Udah berapa lama nih Pak? Udah 5 tahun di sini. 5 tahun dah pernah terbaca. Kenapa? Karena ya hanya mementingkan dari segi hiasan. Yang lebih penting itu adalah kita menghiasi rumah dengan membacanya. Itu yang lebih utama. Tapi kan tadi boleh menghiasinya, boleh membaca, apalagi misalnya ayat-ayat yang disebutkan bahwa misalnya dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan bahwa Sayyidina Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi dan Abu Hurairah mengatakan inna ifritan yakiduna. Datang malaikat Jibril kepada Nabi SAW dan mengatakan kepada Nabi, inna ifritan yakiduna, bahwa ada jin ifrit
inna ifritan minal jinni yakiduna. Ada jin ifrit itu dia benci kepadamu ya Rasulullah. Hasad, dengki. Karena memang ya jin yang jahat itu dengki kepada manusia. Yakiduna. Inna ifritan minal jinni yakiduna. Ada jin ifrit. Jin ifrit ni al-qawiyyu minal jin. Jadi jin ifrit ni adalah pentolan-pentolan para jin. Jadi jin tu Bapak Ibu ada pentolannya juga. Ada pembesar-pembesarnya juga. Ya, ada pemimpinnya juga gitu. Itu jin, pembesar-pembesarnya gitu. Ini ifrit, ini pembesar jin ifrit ini. Makanya kita ini sebagai manusia semakin tinggi imannya, maka jinnya juga jin terpilih gitu. Jadi jangan salah, ada orang nampak istimewa, dia masih tergelincir juga, ada salahnya juga. Ya kenapa? Karena jinnya juga jin yang hebat, jin yang berpengalaman. Kalau iman kita lemah, mungkin jinnya juga keroco-keroco gitu. Tapi kalau semakin kuat imannya, maka jinnya juga semakin hebat, jin pilihan. Nah, ini malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahwa inna ifritan yakiduna, bahwa ada jin ifrit yang benci dan hasad ingin menyakitimu ya Rasulullah. Maka kata malaikat Jibril, idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi. Kalau engkau ingin tidur wahai Rasulullah, maka bacalah ayat kursi. Jadi itu ayat kursi ini salah satu ayat yang dibaca bisa menjauhkan kita dari godaan setan, gangguan jin. Itu keistimewaan Al-Quran. Al-Quran ini semuanya baik, tapi ada ayat-ayat tertentu yang memang keutamaannya disebutkan secara spesifik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayat kursi. Belum lagi ayat-ayat yang lain. Dalam hadis lain juga Nabi mengatakan bahwa inna fil baqarati, sungguhnya di dalam surah Al-Baqarah itu ada satu ayat. Nah, ini maksudnya ayat kursi lah. Karena ayat kursi itu masuk dalam Al-Baqarah. Kata Nabi SAW bahwa di dalam surah Al-Baqarah, inna fi suratil Baqarah ayatun sayyidatu ayatil Quran. Kata Nabi SAW bahwa di dalam surah Al-Baqarah itu ada satu ayat yang mana dia itu adalah induknya, sayyidah, penghulu. Sayyid itu penghulu. Maka ada Yaumul Jum'ati Sayyidul Ayyam. Hari Jumat itu adalah induknya para hari. Induknya hari-hari. Maka hari Jumat hari yang istimewa. Ada lagi Ramadan Sayyidus Syuhur. Ramadan itu induknya para bulan. Maka ketika disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah itu ada satu ayat yang mana dia adalah sayyidatu ayatil Quran. Dia adalah induknya ayat-ayat Quran. Apa dia? Ayat kursi. Nah, kata Nabi SAW, ma quri'a fi baitin, tidaklah dibacakan di rumah kecuali rumah itu jika ada jinnya, maka dia kharaja, keluar. Jadi ada ayat-ayat atau memang surah atau ayat yang dibaca yang di situ adalah untuk mengusir daripada syaitan-syaitan. Makanya biasanya Bapak Ibu kalau kita mendengar orang-orang meruqyah, ayat kursi itu tidak tinggal. Karena dia memang adalah menjauhkan kita dari jin-jin. Jadi itu yang terpenting. Jadi Al-Quran itu yang paling utama adalah membacanya, menghiasi diri kita, lisan kita dengan bacaan Al-Quran. Tapi tadi menghiasi rumah dengan bacaan-bacaan ayat, itu tentu adalah sesuatu yang dibolehkan kata para ulama kita. Jadi boleh, tapi jangan sampai berpotensi dilecehkan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran berpotensi dilecehkan kan tidak boleh.
Makanya kan hukum menjual Al-Quran kepada non-muslim itu kan tidak boleh. Kecuali kalau untuk apa? Untuk penelitian misalnya, untuk dipelajari. Nah, itu boleh. Jangan sampai nanti diremehkan. Karena kan kita dengar juga ada yang menginjak Al-Quran misalnya, ada yang membakar Al-Quran. Nah, itu kan Al-Quran menjadi diremehkan. Nah, bagi kita kan Al-Quran ini adalah kitab yang sangat istimewa gitu. Kitab yang sangat mulia. Habis dibaca aja dicium. Shadaqallahul azim. Walaupun ada yang mengatakan itu bidah. Jadi memang waktu itu mushaf belum ada gitu. Jadi Nabi tidak mencium mushaf karena mushafnya belum ada. Mushaf itu kan ada sejak dikumpulkan di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian disatukan mushaf-mushaf yang ada di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka jadilah dia mushaf Utsmani. Kalau di zaman Nabi Al-Qur'an itu hanya menyebar. Ada yang pasti adanya di dada para sahabat. Memang para sahabat mereka adalah banyak yang menghafalkan Al-Qur'an. Cuman ketika ada sebuah peperangan di mana di situ banyak para hufazul Quran syahidu. Di banyak para penghafal Quran itu mereka mati syahid. Maka kemudian para sahabat berkumpul bagaimana kalau Al-Qur'an ini kita kumpulkan. Karena Al-Quran itu ada di pelepah kurma, ada di batu, ada di pohon-pohon, jadi menyebar di mana-mana. Nah, kalau secara tulisan, tapi kalau secara hafalan itu banyak sahabat yang mereka sangat ahli di bidang Al-Quran. Jadi kemudian karena kekhawatiran meninggalnya, wafatnya, syahidnya para hufazul Quran, maka kemudian para sahabat berijtima, mereka bersepakat untuk mengumpulkan Al-Quran. Maka dipanggillah para ahli-ahli Quran, para penghafal-hafal Quran itu diundang untuk mereka bisa ditugaskan untuk mengumpulkan daripada Al-Quran. Jadi dulu kalau mau baca Quran susah, cari-cari dulu ya kan, nggak utuh pula tuh. Kalau sempatlah para sahabat tidak mengumpulkan, Bapak Ibu, itu gawat juga kita hari ini. Mungkin kita harus nulis sendiri. Para sahabat mengumpulkan itu, mereka melihat kondisinya bahwa ini para penghafal Quran banyak yang wafat, bahaya ini. Jadi padahal itu tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Maka jangan kita dikit-dikit tidak dilakukan oleh Nabi, bid'ah. Karena ada juga tuh, ini nggak dibuat oleh Nabi. Para sahabat berpikir bahwa memang ini tidak dibuat oleh Nabi SAW, tapi ini adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Jadi ada hal-hal yang tidak dibuat oleh Nabi SAW, tapi sahabat membuatnya. Maka tidak bisa itu disebutkan bahwa Nabi tidak buat otomatis menjadi haram. Karena kata para ulama itu, Nabi meninggalkan ada beberapa kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan hukum ketika Nabi meninggalkan. Seperti misalnya memushafkan Al-Quran. Nabi tidak melakukan, tapi itu wajib dilakukan. Makanya para sahabat sepakat melakukan itu. Nanti ada lagi tidak dibuat oleh Nabi, tapi mungkin boleh saja kita buat, atau sunnah dianjurkan. Buktinya kan ada Nabi SAW sholat malam di bulan Ramadan, beliau beberapa malam keluar diikuti oleh para sahabat. Kemudian malam keempat beliau tidak keluar, yang tidak dilakukan oleh Nabi. Ketika besoknya ditanya, kenapa tidak keluar ya Rasulullah? Tidak ada yang menghalangi saya keluar, hanya saya khawatir kalian menganggap ini sesuatu yang wajib. Jadi Nabi meninggalkan itu bukan karena tidak boleh. Berarti apa, Bapak Ibu? Nabi meninggalkan tidak sholat di malam keempat itu bukan berarti kita tidak boleh. Kalau kita mau menerapkan itu, Nabi tidak melakukan itu, berarti kita tidak boleh juga melakukan. Jadi jangan kemana malam keempat, kan Nabi tidak buat.
Kan salah kita. Makanya Bapak Ibu memahami Al-Quran, memahami hadis itu, mari kita mengikuti para ulama yang memang mereka diakui keulamaannya. Maka insya Allah kita selamat. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kita tidak mengetahui. Dan banyak ya, banyak hal-hal yang mana tidak dibuat oleh Nabi tetapi itu menjadi sunnah bagi kita atau dianjurkan bagi kita. Dan sahabat pun tidak memahami bahwa apa yang tidak dibuat oleh Nabi maka tidak boleh kita buat. Karena buktinya seperti misalnya Bilal bin Rabah. Bilal ini Masya Allah, beliau sebagai budak berkulit hitam. Jadi kalau dari segi dari segi kedudukan di masyarakat atau di mata manusia, beliau ini mungkin paling rendah. Udahlah budak berkulit hitam lagi. Kalau anak sekarang mungkin bilang udahlah hitam hidup lagi. Jadi rendah gitu, nampak di mata masyarakat. Tapi kan Allah sudah mengatakan, Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwa Allah tidak melihat kepada bentuk rupa, tapi yang ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati dan perbuatan. Bisa jadi dia rendah di mata manusia, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia hina di mata manusia, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipandang baik oleh manusia dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi dua-duanya kita butuh nih Bapak Ibu. Dihormati oleh manusia, walaupun kita enggak gila hormat kan. Tapi kan kalau manusia meremehkan kan kita kan sakit hati juga kita kan. Jadi dua-duanya penting. Yaitu kita saling menghormati, saling memanusiakan. Kemudian tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya mulia di mata manusia tapi kalau kita hina di mata Allah. Maka yang paling penting itu adalah bagaimana kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW ketika ada seorang sahabat minta kedudukan, maka kata Nabi, ya kedudukan jabatan di dunia itu amanah dan dipikul oleh orang-orang yang amanah dan mampu. Karena kalau tidak, latakunu nadamatun wa khizyun yaumal qiyamah, maka dia akan menjadi penyesalan dan kehinaan di hari kiamat. Jadi bisa jadi apa yang dipandang elok, dipandang mulia di mata manusia menyebabkan kepada kerugian dan kehinaan di akhirat. Tapi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun amanah yang diberikan kepada kita, sekecil apapun dan sebesar apapun, mudah-mudahan kita mampu menjalankannya di sisi Allah. Mudah-mudahan dia menjadi wasilah kita untuk beribadah kepada Allah. Karena amanah itu wasilah untuk menambah ibadah. Seperti orang diberikan kedudukan menjadi PNS, itu wasilah untuk beribadah. Kalau dia menjalankan tugasnya dengan baik, pada hakikatnya dia beribadah. Ditugaskan dipilih menjadi DPR, itu menjadi wasilah untuk beribadah. Merumuskan undang-undang dengan baik demi kemaslahatan agama masyarakat, itu luar biasa. Apalagi camat, bupati, gubernur, presiden, itu luar biasa. Menjadi wasilah beribadah yang sangat istimewa. Bukan menyalahgunakan. Kalau menyalahgunakan, tangan orang-orang berkuasa ini lebih berbahaya lagi. Dan kemarin baca berita sepanjang 2024 nih, korupsi di Indonesia ini 900 triliun. Itu seberapa duitnya tuh Bapak Ibu? 900 triliunan. Itu kalau dibagi-bagi seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini masing-masing dapat 30 triliun. Bisa dapat 30 triliun. Dengan sebanyak provinsi yang ada 900 triliun. Kan kita berapa? 30 lebih lah. Artinya bisa dapat hampir 30 triliun. Provinsi Riau aja dapat
apa anggaran belanjanya kan kurang lebih 10. Dan itu sudah masuk jalan, gaji pegawai, semuanya infrastruktur 10 T. Bayangkan kalau jadi 20. Luar biasa apanya? Kesejahteraan dan kemakmuran. Jadi intinya sebenarnya kita ini Bapak Ibu, negara Indonesia ini negara kaya raya. Cuman ada oknum-oknum yang diberikan amanah, diberikan jabatan, dia miskin mentalnya miskin. Makanya karena mentalnya yang miskin, akhirnya dia rakus, tamak, tidak pernah merasa cukup. Padahal kan sudah dikasih itu fasilitasnya yang luar biasa. Nah, jadi sebenarnya negara Indonesia ini tidak miskin Bapak Ibu, cuman ada orang-orang yang diberi amanah, diberi jabatan, diberi kedudukan, mental miskin, mental penjahat, jadi pencuri. Kita berdoa mudah-mudahan orang-orang diberi amanah mereka jujur, mereka tidak menyimpang, karena mereka ini memang mereka menyimpang tapi menyusahkan orang, menyusahkan masyarakat. Jadi bisa jadi dia mulia di mata manusia tapi dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita memohon kepada Allah dimuliakan di mata manusia, dan juga Allah memuliakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Maka Bilal bin Rabah ini Bapak Ibu bisa jadi nampaknya beliau di mata masyarakat rendah, tapi ternyata beliau adalah orang yang sangat istimewa. Bagaimana tidak? Beliau adalah muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal itu merupakan yang memandangkan azan. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atwalukum unuqan yaumal qiyamati al-muadzin." Orang yang paling panjang lehernya nanti di akhirat adalah para muazzin. Lah kalau gitu enggak usahlah saya nanti panjang leher saya. Itu kiasan. Jadi maksud kata para ulama panjang lehernya yaitu paling pertama masuk, di antara yang pertama masuk surga. Karena muazzin ini kan menjaga waktu dia. Dia memperhatikan waktu, nanti datang waktu azan dia akan memanggil kita. Kita pun jadi terpanggil. Hayya 'alas shalah. Kan terpanggil kita jadinya kan. Coba kalau tidak ada muazzin, mungkin nanti ajalah, tiba-tiba udah lewat. Tapi karena ada muazzin memberitahu dia, Allahu Akbar, ini masuk waktu sholat, bersiap kita. Luar biasa tuh. Jadi beribadahnya kita adalah wasilah dari para muazzin, maka para muazzin mendapatkan pahala yang istimewa. Belum lagi kalau kita hayati makna-makna yang dikumandangkan kan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sehingga sebesar apapun urusan kita, tidak ada yang lebih besar daripada urusan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya siapapun, ya walaupun mungkin gharimnya lagi enggak ada misalnya, maka siapapun, tapi jangan berebut. Kalau azan itu istimewa pahalanya. Jadi walaupun ada gharim kan bisa kita izin untuk azan. Itu memang pahalanya luar biasa. Makna-makna yang dikumandangkan, asyhadu an la ilaha illallah, kan syahadat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada nama Nabi Muhammad. Hayya 'alal falah. Mari menjadi orang-orang beruntung. Jadi para muazzin itu mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Hayya 'alal falah. Falah, al-falah, al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi makanya Bilal bin Rabah walaupun beliau nampaknya budak berkulit hitam, rendah di mata masyarakat, tapi beliau mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu amalan beliau ini ada disebutkan bahwa beliaulah yang memulai daripada rakaatai al-wudu, 2 rakaat wudu. Makanya kita disunahkan misalnya setelah wudu itu sholat sunat 2 rakaat. Kenapa? Dari Bilal.
Ketika Nabi bermimpi menemukan sendal Bilal sudah lebih dulu berada di surga, maka ketika Nabi bertanya kepada Bilal, amalan apa yang kau lakukan wahai Bilal sehingga begitu istimewa engkau? Kata Bilal, ya Rasulullah, tidak ada amalan di antara amalan yang paling aku dawamkan, paling aku istimewakan, tidaklah saya berhadas kecuali saya berwudu, dan tidaklah saya berwudu kecuali sholat 2 rakaat. Itu tidak diajarkan oleh Nabi itu, Bapak Ibu. Ketika Bilal mengatakan itu, tidak ada Nabi bilang, kau ini Bilal mengada-ngada kau, masuk neraka engkau. Tidak ada Bilal bilang itu. Tidak ada Nabi mengatakan seperti itu. Nah, jadi sahabat memahami bahwa ada amalan-amalan yang dia ditopang oleh dalil yang bersifat umum. Nah, jadi ditopang oleh landasan-landasan bersifat umum bahwa sholat sunat itu baik. Nah, jadi tidak mesti ketika tidak dibuat oleh Nabi maka perkara itu menjadi bid'ah atau menjadi tidak boleh. Karena seperti tadi mushaf Quran, kemudian pada hari ini kan metode-metode pendidikan kita, metode sekolah, metode pesantren, bahkan melahirkan banyak metode-metode menghafal Quran, ya kan? Nah, itu kan semua adalah merupakan pembaharuan dalam rangka untuk kebaikan. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya bahwa perhiasan-perhiasan itu atau keindahan-keindahan itu selagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka intinya dibolehkan. Jadi seperti tadi menghias masjid, menghias rumah dengan ayat-ayat Quran, dengan kaligrafi, tentu itu adalah hal yang boleh, tapi jangan sampai berpotensi daripada merendahkan, meremehkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang istimewa, kitab yang mulia bagi kita. Makanya orang yang jualan Quran pun kalau menjual kepada non-muslim berpotensi untuk merendahkan Al-Quran, maka itu tidak boleh. Nah, memang hari ini lagi semangat-semangatnya umat Islam ini mencetak Quran, menyebarkan, cetak Quran, menyebarkan. Apalagi ada istilah wakaf Quran. Tentu semua orang senang tuh wakaf Quran selagi ada uangnya kan. Nah, tentu kita ingin, kenapa? Setiap orang yang membaca daripada ayat Al-Quran yang kita wakafkan, maka kita dapat pahala. Ini kan ada komunitas-komunitas yang memang dia mengumpulkan para wakif, cetak Al-Quran, disebarkan. Itu bagus sebenarnya Bapak Ibu, karena memang secara fakta dan real itu di kampung-kampung kadang-kadang mereka masih kekurangan Quran. Jadi ada daerah-daerah, ya tidak usah daerah-daerah, di Pekanbaru ini aja masih ada beberapa itu yang kesusahan Quran. Nah, jadi bagus sebenarnya, artinya menghimpun para wakif, dan itu tentu luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau apa yang kita wakafkan dan Quran itu dibaca, itu kan pahalanya terus mengalir. Memang di kita banyaknya tuh semangat kalau pergi umroh, wakaf Quran di Masjidil Haram, karena di sana dibaca dan kemudian pahalanya besar gitu, pahalanya mulia, pahalanya istimewa gitu. Makanya di Masjidil Haram tuh Al-Quran malah berlebih-lebih. Kadang-kadang disortir untuk dioper ke masjid-masjid lain. Karena memang ya tentu di tanah haram semua menjadi meningkat, ibadah meningkat, pahala meningkat. Ini apalagi sekarang ini lagi musim-musim haji. Mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa haji. Amin ya rabbal alamin. Yang sudah mudah-mudahan bisa balik lagi, dan yang sedang berangkat mudah-mudahan pergi aman selamat, pulangnya juga sehat walafiat, dimudahkan dan diberikan haji yang mabrur. Kita doakan, karena mendoakan orang kebaikan kita juga didoakan oleh para malaikat. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang mendoa pergi haji, hadir. Kita mendoakan, mudah-mudahan suatu saat kita pula yang pergi haji.
Jadi kalau ada orang mendoa hadir, kalau diundang, kalau nggak diundang jangan. Nanti kata Ustadz nih hadir, datang ramai-ramai habis makanan orang tuh, nggak yang diundang pun datang juga. Jadi kalau diundang kita berusaha untuk hadir mendoakan kebaikan-kebaikan. Jadi ya memang begitulah kita bersosial bermasyarakat. Jadi intinya ya, wakaf Quran itu bagus karena memang ada daerah-daerah terpencil, terutama itu masjidnya itu bahkan Quran sudah separuh masih dipakai. Quran sudah koyak-koyak, sudah robek-robek, dipakai. Kadang kita sedih juga melihat semangat anak-anak mengaji. Jadi kami pernah masuk ke daerah pedalaman, itu mereka Masya Allah semangat mengajinya luar biasa, tapi kadang Qurannya yang tidak ada. Makanya Bapak Ibu ini juga kalau misalnya ada Bapak Ibu mau wakaf Quran boleh dititipkan ke kami, karena dalam dalam waktu-waktu tertentu kadang-kadang kami juga masuk nih, apalagi ini ada rencana untuk ke daerah-daerah Indragiri Hilir untuk menyebarkan Al-Quran. Jadi karena memang kita masuk ke pedalaman-pedalaman ke daerah-daerah itu kadang-kadang memprihatinkan. Di musola masjid selain daripada orangnya tidak ada, masjidnya ada, orangnya tidak ada, Qurannya juga tidak ada gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang semangat, anak-anak semangat mengaji, tapi Qurannya tidak ada. Jadi kita bersyukur nih di kota ini semua serba ada, guru banyak. Di daerah itu pernah kami masuk tuh sedih rasanya. Jadi anak-anak tuh pada datang berkerumun, datang gurunya nih kadang ke sana kadang tidak, karena kan dari honorer gitu. Jadi anak-anak itu tanya, Pak, kapan kami sekolah? Jadi mereka tanya kapan kami sekolah. Itu karena jarang sekolah, makanya mereka tanya kapan kami sekolah. Kalau di kota ini tanyanya apa? Kapan kami libur? Kapan kami libur? Mau libur. Kalau di sana mau sekolah. Nah, jadi memang ibadah-ibadah yang berkaitan dengan Al-Quran itu sangat luar biasa. Maka ya termasuk diantaranya adalah mewakafkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghiasi diri dengan bacaan Al-Quran. Nah, termasuk diantaranya tentu menghiasi masjid, menghiasi rumah. Kalau itu diniatkan untuk niat yang baik, maka tentu juga berpahala. Apalagi misalnya kita taruh di rumah ayat kursi di situ, setiap orang datang dibacanya, itu kan berpahala kita. Daripada majang yang dipajang itu entah gambar serigala lah, gambar tidak jelas. Lebih baik memasang sesuatu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan perhiasan. Nah, memang ulama juga membahas banyak hal dalam masalah ini, termasuk diantaranya adalah seperti selain daripada hiasan-hiasan tadi, nah tentu seperti misalnya kayak emas. Jadi masjid dihias dengan emas. Nah, jadi menurut para ulama itu boleh saja kalau untuk masjid. Sebelumnya kita sebutkan bahwa emas tidak boleh untuk dipakai untuk laki-laki. Nah, tapi kalau untuk hiasan di rumah misalnya, dia punya misalnya gelas dari emas, itu boleh-boleh saja. Tapi tidak boleh dipakai. Karena kan kata Nabi SAW, tidak boleh kita memakai piring, gelas daripada emas, tidak boleh, karena itu sudah sangat berlebih-lebihan. Jadi kita sebagai muslim itu diharamkan untuk melakukan itu di dunia, tapi insya Allah nanti dinikmati di akhirat. Siapa yang melakukan di dunia, maka nanti dia tidak menikmati di akhirat. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau menikmati di dunia atau di akhirat? Tentu kalau bisa dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya. Tapi ini
Allah berikan pilihan kepada kita untuk menikmati di akhirat, di surga. Tapi dipakai sebagai perhiasan saja tidak ada masalah. Maksudnya itu dipakai, ada gelas dari emas, mungkin ada piring dari emas. Jadi itu tidak ada masalah. Yang penting tidak dipakai. Jadi ada sebuah kerajaan dulu di Indonesia ini, Bapak Ibu, saya pernah berkunjung. Jadi ditunjukkan istananya, kemudian di situ ditunjukkan tempat menjamu tamu-tamu. Jadi tempat menjamu tamu-tamu ini untuk menunjukkan bahwa kerajaan itu kaya raya. Jadi piringnya dari emas, kemudian sendoknya dari emas, gelasnya dari emas, dan setelah makan tidak dicuci. Setelah makan dibuang. Itu menunjukkan bahwa kerajaannya begitu kaya raya. Tapi itu kan tidak boleh dalam Islam seperti itu. Berlebih-lebih. Justru mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk hidup sederhana. Walaupun kita juga menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam masalah ini ya Islam itu memandang lapang itu, tidak sempit. Jadi sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah dan tidak dilarang oleh Rasulnya, maka dia masuk kategori hukumnya adalah boleh. Yang penting tidak berlebih-lebihan.